Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan para asatizah, yang kami hormati para jamaah sekalian, Jamaah Persatuan Islam cabang Bogor Tengah, ya, betul ya. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita semua bisa hadir pada kegiatan rutin atau pengajian rutin pekanan setiap Ahad pagi di majlis ini, insyaallah. Merupakan satu kehormatan bagi saya pada kesempatan yang berbahagia ini bisa hadir di tengah-tengah jamaah Bogor, ya. Ini luar biasa bagi saya, ini merupakan pengalaman pertama, ya, hadir di sini. Sebulan yang lalu nih Ustadz Rahmat itu menelpon saya, Ustadz, tolong bisa hadir mengisi ta'lim di Bogor. Kemudian saya sampaikan, Ustadz tidak bisa nih, kebetulan ada acara. Ada acara bulan kemarin itu ke Muhayyam, ke mana, ke Cibodas gitu, ya. Ya alhamdulillah gitu. Tadinya saya menolak sebetulnya, ya. Yaudah kalau gitu bulan depan saja, bulan Februari gitu kan. Wah kalau sudah begitu saya gak bisa menolak, karena Ustadz Rahmat itu tiap bulan, bahkan pengajiannya kalau di Cimanggis, sebetulnya saya dari Cimanggis, Bu. Itu pagi subuh, ya. Jadi yang dulu biasanya malam Senin di Cimanggis itu dirubah jadi subuh, dan saya minta Ustadz Rahmat itu mengisi di Cimanggis itu setiap ba'da subuh pagi di Ahad pertama, di Ahad kedua, ya. Kalau sudah seperti itu saya tidak bisa menolak. Insyaallah kalau gitu Ustadz, mudah-mudahan saya bisa hadir di sini. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahim, bermuajahah dengan insyaallah, ya, semuanya soleh dan solehah, ya, insyaallah. Karena betul sebagaimana sabda Rasul, man salaka tariqan, ya, yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh, ya, perjalanan untuk menuntut ilmu, sahalallahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi Masya Allah, saya dipertemukan dengan jamaah yang luar biasa, yang mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semuanya, ya, dalam rangka thalabul ilmi semuanya di sini, Insya Allah. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang, maka pada kesempatan kali ini juga tidak berlebihan kalau kemudian saya juga sama-sama ingin memperkenalkan diri, ya, supaya nanti mungkin di jalan di tempat tertentu kemudian bertemu lagi dengan saya bisa saling menyapa barangkali begitu. Nama saya Agus Sutisna, sebagaimana yang di pamflet tadi, ya, di share di WA, ya. Saya sekarang tinggal di Cimanggis, Bapak Ibu. Jadi saya di Cimanggis dari tahun 2007. Asal saya dari Majalengka. Ada yang dari Majalengka, Bu? Ada? Saya dari Majalengka, hijrah ke Cimanggis 2007, dan alhamdulillah saya sudah punya istri baru 1. Anaknya baru 3, ya. Insyaallah yang keempat OTW. Bahasanya OTW kalau sekarang itu kan di WA OTW gitu, ya. Kebetulan ini istri saya itu dengan Ustadz Yadi itu seangkatan, ya. Kalau mungkin Ustadz Yadi tahu, ya.
Jadi kebetulan istri saya itu dari Garut ya, dari Rancabango. Ya, kalau saya dari PPI nomor 92 Majalengka. Ya, jadi Asma asli Majalengka. Kalau Garut Asgar. Asli Garut. Jadi di antara Asma dan Asgar gitu dihijikeun. Jadi ya seperti inilah, alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga di Cimanggis, di cabang juga ya, kebetulan juga diberikan amanah jadi Brigade Dakwah juga ya di cabang Cimanggis, dan alhamdulillah juga bisa berbagi juga ya, diamanahin juga di PD di bagian pendidikan begitu. Baik, itu barangkali sekilas perkenalan begitu ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan yang pertama ini selanjutnya mudah-mudahan bisa terus dirajut kembali, mudah-mudahan insyaallah pada kesempatan berikutnya insyaallah masih kita bisa turahim lagi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya barangkali ingin menyampaikan, barangkali bahasa saya tazkirah ya. Kemarin juga sampaikan sama Ustaz Ahmad, kenapa harus mengundang saya ke sini Ustaz? Saya bilang, ini di Bogor ini kan base campnya Mubaligh ya. Kalau di Bogor kan pesantrennya banyak. Kalau di Depok gak ada pesantren Pak. Namanya Pesantren Persatuan Islam nomor 222 ya, tapi bukan pesantren, SDIT ya. Jadi bukan boarding school, tapi pagi berangkat, siang sore pulang gitu ya, sore pulang. Jadi kalau di Depok belum ada pesantren. Kalau di Bogor ini alhamdulillah ya pesantren 112 ya, ada kemudian sanawiyahnya juga ada gitu ya. Kalau di Citerup sudah ada SMP ya. Sudah ada SMP-nya alhamdulillah itu ya, nanti bisa jadi partner juga di Cimanggis. Jadi Masya Allah sebetulnya Ustaz, saya bilang kenapa harus saya, padahal di Bogor ini banyak mubalik yang sebetulnya lebih kompatibel ya, lebih kompeten lah bahasanya ya untuk mengisi kajian seperti ini. Katanya udahlah Ustaz, ya saya kali satu rahim ke sini insyaallah. Alhamdulillah saya bisa memenuhi undangannya beliau, mudah-mudahan menjadi amal soleh insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini juga saya insyaallah pembahasan taklim kali ini barangkali insyaallah ini hanya sekedar tazkirah saja, yaitu akan membahas berkaitan dengan para pewaris Quran ya, tentang pewaris Quran, golongan pewaris Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita semua pasti merasa bangga, merasa bahagia kalau kita mendapatkan harta yang banyak ya, mendapatkan warisan ya, sekalipun kalau warisan itu pasti ada salah satu di antara keluarga yang wafat, yang meninggal dunia ya. Tapi paling tidak bahwa ketika mendapatkan harta yang banyak pasti semua orang senang Bu ya, pasti semua orang juga suka, karena dengan harta itu kita bisa dijadikan sebagai sebagai bekal untuk menutupi kebutuhan keluarga. Nah pada hakikatnya Al-Quran juga adalah merupakan warisan atau tirkah bahasanya ya. Jadi bahasa dalam istilah Islam itu namanya tirkah. Tirkah itu adalah peninggalan si mayit ya, berupa harta benda dan sebagainya. Namun di sini kita tidak akan bicara tentang tirkah sebagai ilmu faraid ya, tapi bahwa Al-Quran ternyata bahwa Al-Quran itu juga merupakan warisan yang dengan itu kita bisa dijadikan sebagai pedoman hidup kita, bekal hidup kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya atau berfirman dalam surat Fatir ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid
wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah dzalika huwa fadlul kabir. Al-ayah. Summa aurasnal kitaba, kemudian kami wariskan Alkitab, alladzina astafaina, kepada orang-orang pilihan kami, min ibadina, daripada sebagian hamba-hamba kami, faminhum zalimul li nafsih, dari sebagian mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri, ada yang menganiaya dirinya sendiri, wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan, wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah, dan sebagiannya lagi ada yang lebih dulu berbuat kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwa fadlul kabir, maka yang demikian itu merupakan keutamaan yang besar. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata summa aurasna. Beberapa ulama tafsir menjelaskan tentang aurasna itu juga bermakna summa a'tayna, kemudian kami berikan, karena pada intinya warisan itulah diberikan. Summa aurasnal kitaba, kemudian kami wariskan Alkitaba. Alkitab itu atau ayat Al-Qur'an Karim, itu Al-Qur'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata warisan di Al-Qur'an sebagai warisan. Ternyata Rasulullah SAW juga telah menjelaskan tentang bahwa Al-Quran juga itu adalah warisan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayn lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatin nabi. Ya. Telah aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, yang dengan dua perkara ini mata masaktum bihima, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa? Wa kitaballah wa sunnatin nabi, atau wa sunnati rasulih, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi jelasnya bahwa warisan atau pusaka itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, berkaitan dengan Al-Quran sebagai warisan, tentunya ada beberapa sikap atau beberapa hal yang barangkali kita tunjukkan, ya. Paling tidak ada 5, ya, berbicara tentang Al-Quran sebagai al-waris, ya, sebagai warisan atau pusaka. Yang pertama yaitu adalah bangga, ya, bangga dengan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, kita itu harus bangga dengan Al-Quran. Kenapa bangga? Ya, ini Al-Quran ini sebagai kitab suci kita, sebagai kitab sucinya umat Islam. Kita harus bangga dengan Al-Quran. Ya. Kalau Ustaz Aceh pernah menyampaikan tentang ini, beliau menyampaikan bahwa sekiranya Rasulullah SAW mewarisi kepada kita berupa unta, katakanlah 1000 unta, maka tentu jangankan kita di Indonesia, untuk bangsa Arab saja pun tidak akan cukup. Tapi alhamdulillah Rasulullah SAW ini memberikan pusaka kepada kita berupa Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, kita sebagai umat Islam wajib bangga dengan hal itu. Ya, wajib bangga. Pertama juga adalah kita sebagai umat Islam mesti bangga pertama bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang paling unggul, ya, kitab suci yang paling mudah untuk dipahami, ya, gampang dihafal Bapak Ibu, ya, dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain. Maka Masya Allah, ya, kita bisa dapatkan sekarang ini banyak para penghafal Quran, bahkan usia-usia yang masih masih balita sudah sudah hafizul Quran, ya, sudah 30 juz. Nah, kita juga bangga dengan misalnya nih ada di jamiah kita yang kemarin juga ikut, ya, alhamdulillah nih Ustaz Yadi putranya nih, alhamdulillah itu
ya bisa masuk mengikuti tahfidz Quran. Ini luar biasa. Ini menjadi satu kebanggaan juga bagi kita. Jamiah juga kan bangga. Ternyata ada jamaah kita yang mampu untuk itu. Bahkan alhamdulillah ya di jamiah kita ini sudah mulai ada lembaga tahfidz ya. Misalnya di mana di Tangerang ya. Kemudian ada Al-Wadi' ya, rumah tahfidz bimbingan muslimnya dan Ustadz Arif misalnya ya. Dan alhamdulillah di beberapa tempat juga sudah ada yang semacam ini. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kita bahwa Al-Quran ini mudah ya. Saking mudahnya Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan ya dalam surat Al-Qamar misalnya ya. Al-Qamar itu dijelaskan di situ bahwa laqad yassarnal Qur'an lidzikri. Sungguh telah aku mudahkan Al-Qur'an ini ya. Jadi berbagai kalangan bisa, Bu. Saya pernah pengalaman dulu ada orang tua yang usianya sudah sepuh lah ya. Waktu saya masih pesantren di Majalengka itu datang ke pesantren gitu. Kebetulan datang dengan sendiri ya dari Sumedang itu, dari orang Sumedang itu Pak, Bapak Ibu. Ya datang ditanya, "Bapak dari mana?" "Dari Sumedang," gitu kan. "Saya mau belajar Al-Qur'an." Usianya udah 60-an ya. Udah 60-an, kemudian minta salah satu dari santri untuk bisa mengajarkan Al-Qur'an. Akhirnya intensif terus belajar Al-Qur'an. Alhamdulillah bisa selama berapa bulan begitu ya. Jadi sebetulnya Al-Qur'an ini mudah, bagi orang tua juga mudah. Jadi jangan ada kata kemudian sulit untuk belajar. Bahkan dengan beberapa keterangan atau dalil berkaitan dengan kemuliaan Al-Qur'an ini, Rasulullah SAW itu memberikan kemuliaan. Mereka yang belajar Al-Qur'an itu diberikan pahalanya, Bapak Ibu ya. Diberikan pahala walaupun belajar Al-Qur'an itu masih terbata-bata. Hadis Aisyah misalnya, saya mengutip dari hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, "Al-mahiru bil Qur'an ma'a safar kiramin bararah." Orang yang mahir membaca Al-Qur'an itu akan bersama malaikat yang mulia. Alladzi yaqra'ul Qur'an, barang siapa orang yang belajar Al-Qur'an wa yata'ta'u. Nah, bahasanya gitu ya. Yang masih terbata-bata ya. Yang masih terbata-bata membaca Al-Qur'an wa huwa lisyad, dan masih kesulitan membaca Al-Qur'an, falahu ajrun, maka baginya adalah dua pahala. Jadi yang belajar dapat pahala, yang ngajari juga dapat pahala. Jadi jangan ada kata-kata, "Aduh, gengsi nih. Masa sudah seperti ini masih belajar Al-Qur'an." Saya pikir ini penting juga bagi kita ya, sebagai jamiah kita yang Quran dan Sunnah. Ini penting juga pengusahaan terhadap Al-Qur'an, mulai dari kita belajar Al-Qur'an ya. Nah, ini yang perlu kita banggakan bahwa tidak semua kitab suci bisa dihafal seperti Al-Qur'an, tapi alhamdulillah Al-Qur'an mampu dihafal. Itu Al-Qur'an berapa, Bu? Berapa ayat semuanya? Ada 6.000. Siapa yang tahu ada berapa jumlah ayatnya? Orang sih bilangnya gini, gampangnya 6.666. Itu yang viralnya itu. Yang viralnya 6.666 ayat. Sebetulnya jumlahnya itu 6.236 ayat ya. Itu jumlah ayat Al-Qur'an. Setebal itu luar biasa, mudah ya. Mudah sekali. Saya mendapatkan informasi dari seorang ahli otak gitu ya, bahwa di otak itu ada bahasanya itu nuran ya. Jadi ada sel-sel otak yang ribuan bahkan jutaan otak di sini ya. Itu luar biasa. Jadi karena Al-Qur'an sering diulang-diulang, maka ini setiap bacaan itu akan tambah lagi sel baru, dan kalau itu diulang-ulang maka sel itu akan membesar. Ya. Sel itu akan membesar dan kita akan kuat. Hafalan itu akan terus otak ini akan terus ya katakanlah nanti tidak akan pikun, bahasanya begitu ya. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, insya Allah itu akan memberikan hal yang positif pada otak kita. Nah ini Masya Allah, makanya mulailah kita ya, mulai dari hal yang terkecil ini, dari hal membaca Al-Quran dengan baik. Misalnya yang belum bisa baca Al-Quran, mulai
jangan ada rasa sungkan, rasa minder dan sebagainya. Kalau memang belum bisa, mulai belajar Al-Quran. Saya di Jamiah juga sama, di sana juga banyak yang sudah sepuh, rutin setiap pekan untuk belajar Al-Quran. Nah, yang pertama bangga. Kemudian yang kedua, bahwa kita sebagai umat Islam itu mesti tahu ya, bahwa belum ada satu tokoh manapun yang bisa menjawab tantangan Al-Quran. Ya, tidak ada satu tokoh manapun yang bisa menjawab tantangan Al-Quran. Ya, kenapa? Karena Al-Quran tidak ada tandingannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan, Al-Quran maksudnya, kepada Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mislih, maka buatkanlah satu surat seperti Al-Quran. Ya. Kemudian wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, meskipun kalian dibantu, ditolong ya dengan selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kamu memang benar. Jadi ini adalah satu ayat di mana bahwa Al-Quran tidak ada tandingannya. Belum ada satupun yang bisa menjawab tantangan Al-Quran. Nah, kemudian yang berikutnya, yaitu kenapa kita harus bangga dengan Al-Quran, yaitu bahwa Al-Quran ini masih terjaga keasliannya, ya, masih terjaga sampai sekarang, ya Bu. Dari mulai zaman Nabi 1400 tahun yang lalu Al-Quran ini diturunkan, Masya Allah, ya. Al-Quran ini tetap tidak berubah, ya. Tidak seperti hanya kitab-kitab yang lain. Kalau kitab lain pasti ada pertentangannya, karena terus berubah-berubah, ya. Alhamdulillah, Allah lah yang menjaganya. Allah sudah meyakinkan, Allah sudah menegaskan bahwa Al-Quran ini Allah dia dijaga, Allah jaga oleh siapa? Oleh para penghafal Al-Quran. Ya. Maka inilah yang menjadi kebanggaan kita, terjaga kemuliaan Al-Quran. Maka kita sebagai umat Islam mesti menjaga dari kemuliaan Al-Quran ini. Ya. Jadi ini yang ketiga yang mesti kita bangga dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah jadikanlah Al-Quran ini sebagai bacaan utama, ya, sebagai bacaan utama dari bacaan-bacaan yang lain. Karena inilah yang kemudian dikeluhkan barangkali, ya. Saya mendapatkan keluhan dari seorang guru besar di UIN Malang misalnya. Dia menyampaikan bahwa sekarang ini para lulusan-lulusan sarjana itu banyak lulusan-lulusan dari perguruan tinggi Islam, tapi tidak mampu membaca Al-Quran. Masih banyak yang bahkan tidak mampu untuk bicara di depan di depan kaum muslimin gitu ya, untuk memberikan ceramah dan sebagainya. Jangankan untuk menyampaikan isi Al-Quran, bacanya pun tidak bisa. Maka ini seorang guru besar Profesor Dr. Imam ya dari Malang itu menyampaikan begitu. Makanya kemudian sekarang itu di universitas itu, Masya Allah, sekarang sudah dibuka beberapa ini ya, ada program tahfidz misalnya ya, yang sudah berapa juz itu bisa masuk ke universitas tanpa ada tes dan segala macam. Ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita begitu ya, karena memang harus didasari dengan Al-Quran ya. Jadi bacaan utama mereka harus Al-Quran. Semua mata kuliah atau jurusan manapun ya harus belajar Al-Quran dulu gitu ya. Jadi basicnya itu adalah Al-Quran. Saya juga ketika kuliah di UIN misalnya, semua mata kuliah yang pertama itu bahasa Arab itu wajib ya, wajib untuk semua mahasiswa, mau dari mana saja, mau dari yang umum, mau yang dari pesantren gitu ya. Karena ini adalah basic bagaimana kita bisa memahami ajaran agama kita. Karena kalau tanpa kemudian didasari dengan Al-Quran, maka nanti akan lahir pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Nah, inilah 4 hal yang perlu kita banggakan daripada Al-Quran. Kemudian yang kedua, menyikapi Al-Quran sebagai warisan itu adalah kita harus tahu isi daripada kandungan Al-Quran.
Sebagaimana juga kita harus tahu, ya, kalau sebuah warisan itu kita harus tahu warisan yang diberikan orang tua kita. Kalau kita diberikan warisan sama orang tua kita itu misalnya tanah, ya gitu ya, apakah perhiasan atau apa, ya kita harus tahu itu, oh iya, orang tua kita itu meninggalkan warisan ini, warisan itu, gitu. Nah, termasuk kita juga sebagai pewaris Quran, kita juga harus tahu isinya, kandungannya, kita pelajari, ya, kita pelajari Al-Quran, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian itu orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi dua-duanya sama Bapak Ibu, ya. Orang yang belajar sama orang yang mengajarkan Al-Quran sama. Khairukum, ya, khairukum, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya. Jadi kita juga harus mengetahui, bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar ini, tapi juga kita harus mengetahui isi daripada Al-Quran itu apa. Baik itu dalam misalnya tentang perintah-perintah ibadah, misalnya ya sholatnya, zakatnya, puasanya, ya, termasuk juga berkaitan dengan hal-hal larangan-larangannya. Karena Al-Quran itu ada berupa perintah, berupa larangan, dan juga berupa petunjuk. Dan ini harus kita ketahui. Nah, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai warisan, kita sebagai pewarisnya harus tahu isi kandungan Al-Quran. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai warisan itu kita harus paham. Ya, jadi kalau tadi tahu, sekarang kita harus paham. Ya, kita harus paham. Misalnya kenapa? Misalnya sholat ini wajib, kayak gitu ya. Kita harus memahami isi Al-Quran itu bukan hanya sekedar kita tahu terjemahannya saja, tapi kita harus juga tahu tafsirnya. Kita harus tahu makna di dalam kandungan ayat itu. Ya, jadi tidak berhenti pada kita membaca dan menerjemahkan saja, tapi bagaimana kita juga harus mengkaji. Nah, dengan adanya taklim seperti ini, dengan adanya pengajian rutin seperti ini, paling tidak inilah yang menjadi wasilah untuk bagaimana kita bisa menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran ini, ya. Nah, ini termasuk juga kita tahu tentang batasan-batasannya, ya. Mana batasan yang mana yang syirik, mana yang akidah, mana yang syirik, ya gitu ya. Mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang halal, mana yang haram, kan gitu. Ini harus kita pahami semua, ya. Mungkin saja kita sudah paham kadang-kadang tapi belum bisa mengerjakan. Ya, tentunya ini menjadi PR buat kita, ya, buat kita. Jadi bahwa dalam Al-Quran banyak sekali, ya, yang harus kita pelajari, yang harus kita kaji. Karena ya terus ya kita mengadakan kajian di jamiah kita ini tidak lain adalah untuk apa? Untuk terus menggali pemahaman kita terhadap Quran dan Sunnah. Karena Quran dan Sunnah ini merupakan pedoman hidup kita. Nah, itu yang ketiga, ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kita harus mampu menjaga, ya, mampu menjaga, mempertahankan kemurnian Al-Quran. Ya, kenapa? Karena dengan ini, ya, kita harus betul-betul sebagaimana kita misalnya mendapatkan warisan, kita harus menjaga warisan orang tua kita. Jangan sampai misalnya warisan yang sudah diberikan kepada kita ada yang menggugatnya. Ya, kalau misalnya orang tua tuh mewarisi kita berupa misalnya tanah, ya kita harus jelas nih, tanah ini jangan sampai kemudian berpindah hak begitu, ya. Kita pertahankan sekuatnya gitu kan. Kalau ada yang menggugatnya gitu, ya, sampai bela-bela gitu. Bahkan ya karena dengan warisan ini kadang-kadang juga keluarga menjadi ramai, menjadi konflik begitu kan. Karena sama-sama ingin menjaga atau ingin merebut atau ingin mempertahankan gitu bahasanya. Nah, kita juga sebagai pewaris Quran, kita harus mampu menjaga Al-Quran ini. Dari apa? Dari hal yang tidak baik. Bahkan sekarang ini ya banyak yang kemudian ya kita tidak bisa pungkiri bahwa ada golongan yang atau yang ingin kemudian menghancurkan isi Al-Quran, ya. Bagaimana Al-Quran itu kemudian diganti maknanya. Bahkan sekarang itu mungkin kalau untuk redaksi sulit saya pikir, ya, karena Al-Quran ini sudah begitu banyak, para penghafal Al-Quran juga sudah banyak, ya. Mungkin barangkali sekarang itu lahir penafsiran yang sangat
mengganggu juga bagi kita. Ada misalnya ilmu hermeneutik, ya ini juga susah nih bahasanya. Ilmu hermeneutik Quran itu bagaimana bahwa Al-Quran ini yang digagas misalnya oleh Fajrul Rahman itu yang dari Amerika ya, banyak orientalis juga yang juga menggunakan ilmu hermeneutik itu. Sebetulnya ilmu hermeneutik itu untuk mengkaji kitab-kitab kuno seperti Bible dan sebagainya. Tapi kemudian sekarang banyak yang umat Islam yang belajar di sana itu mencoba menggugat juga Al-Quran, bahwa Al-Quran ini ada produk lama, produk jadul ya, produk kuno yang harus dikritisi begitu. Wah, ini sudah melanggar daripada ketentuan ya, bahwa Al-Quran ini dijaga oleh Allah kemurniannya sampai sekarang, jangan kemudian dipeliti dan sebagainya. Nah, ini hati-hati juga ya, pemahaman sekarang yang sudah gugur ini kita juga harus hati-hati kepada remaja-remaja kita, kepada anak-anak muda kita, harus betul-betul diberikan pemahaman tentang Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai hudan saja, sebagai petunjuk saja, tapi bahwa sampaikan kepada mereka bahwa Al-Quran itu adalah sebagai Al-Furqan, pembeda dari hak dan batil ya. Jangan hanya sebagai hudan saja. Kalau sebagai hudan saja ya iya betul ya, tidak ada ininya gitu ya. Tapi sampaikan kepada anak kita, kepada kaum muda kita, supaya mereka tidak terpengaruh ya daripada pemikiran-pemikiran liberal misalnya. Ini kan ilmu hermeneutik ini digunakan oleh orang-orang yang ada di JIL ini ya, jaringan Islam liberal ini kan banyak sekali di kampus-kampus ya. Saya merasakan betapa luar biasanya ya gerakan ini di kampus-kampus. Nah, tentunya kita di Jamiah kita kuatkan anak kita sehingga ketika di kampus itu mereka sudah siap ya menangkal pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, jadi yang keempat ini kita harus menjaga Al-Quran. Termasuk juga kita bukan hanya menjaga isinya, kita juga menjaga Al-Quran dari hal-hal yang barangkali mungkin banyak ya sekarang ini mencoba menghina kitab suci kita begitu ya. Ada yang membakar Al-Quran gitu kan. Terakhir itu kan luar biasa kemarin ya, siapa tuh Presiden Prancis itu ya, Marcon atau siapa namanya ya, luar biasa ya, akhirnya juga mendapatkan pertentangan dari dunia Islam begitu ya, betapa bahwa ya tidak kemudian jangan saling menghina satu agama dengan agama yang lain. Ini penting juga bagi kita bahwa kita tetap membela agama kita begitu ya, kita harus bela ya Al-Quran dan sebagainya. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, sikap kita Al-Quran sebagai warisan itu adalah bagaimana kita juga mampu mengamalkan isi atau pesan-pesan daripada Al-Quran itu. Ini yang mesti kemudian kita evaluasi. Ya, sebagaimana kita juga mendapatkan warisan itu juga kita evaluasi sejauh manakah warisan yang diberikan orang tua kita itu betul-betul manfaat. Jangan sampai mafsadat gitu ya. Jangan sampai kemudian menjadikan keluarga jadi berantakan, keluarganya jadi konflik dan sebagainya. Termasuk juga evaluasi bagaimana warisan yang diberikan orang tua kita itu bisa produktif apa tidak gitu. Termasuk juga kita dalam Al-Quran kita harus mencoba bagaimana kita muhasabah sejauh manakah pesan-pesan Al-Quran itu sudah kita laksanakan atau tidak ya. Ini menjadi menjadi satu gambaran buat kita bahwa introspeksi barangkali muhasabah untuk kita, mudah-mudahan kita bisa menjalankan yang kelima ini, yaitu mengamalkan seluruh isi daripada Al-Quran itu. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Selanjutnya di ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang klasifikasi atau pengelompokan pewaris Quran itu. Ayat yang pertama di awal ayatnya itu kan permulaannya itu summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Allah melanjutkan faminhum zalimu li nafsi. Nah, ini ya. Kelompok pertama ya pewaris Quran itu dikategorikan zalimu li nafsi. Pertama adalah zalim, menganiaya dirinya sendiri. Nah, yang dimaksud dengan zalimu li nafsi, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri itu apa? Yaitu orang yang ngaku dirinya Islam, mengaku dan dia mempercayai bahwa Al-Quran itu sebagai kitab sucinya,
namun tidak ada keinginan untuk mempelajari, mengkaji, kemudian mau untuk apalagi mendakwahkan. Nah, ini termasuk yang zalimul nafsi. Ya, orang yang diberikan warisan tapi dia tidak tertarik untuk menggarap tanah warisannya itu, sehingga kemudian dia bisa menghasilkan, bisa bermanfaat buat keluarganya. Nah, dalam hal ini Ibnu Katsir menjelaskan berkaitan dengan Al-Qur'an, pewaris Quran zalimul nafsi itu dengan ungkapan al-mufarritu li ba'dil wajibat, al-mufarritu fi fi'lil wajibat, al-murtakibu fi ba'dil muharramat. Jadi yang disebut dengan zalimul nafsi itu adalah orang yang masih melalaikan sebagian kewajibannya dan masih suka atau doyan gitu ya bahasanya, suka melaksanakan yang diharamkan. Nah, ini kategorinya zalimu li nafsi. Orang yang masih lalai menjalankan sebagian kewajiban dan juga masih suka melaksanakan sebagian yang haram. Nah, ini hati-hati ya. Ya seperti ini yang zalim. Jadi maksudnya apa? Jadi mungkin sholat wajibnya masih belum tuntas, ya. Jadi kalau misalnya atau rukun Islamnya belum tuntas semuanya, sholatnya dilaksanakan, saumnya dijalankan, hajinya juga sudah, tapi zakatnya enggak. Ini juga sama begitu ya, tidak sempurna ini ya, yang masih tidak menjalankan perintah begitu. Atau yang sholatnya masih bahasanya apa kalau Bogor itu belang betong ya, atau masih jarang-jarang ya, sholatnya cuma maghrib dan isya doang gitu ya, duhur asarnya atau subuhnya masih kesiangan atau bahkan mungkin masih ya dilewat terus gitu. Nah, ini juga menjadi perhatian gitu. Jangan sampai Jamiah Persatuan Islam ini meninggalkan yang fardu ini. Waduh, ini mencemarkan nama baik Jamiah. Jamiah Persis pantang meninggalkan yang wajib ya, yang sholat yang wajib ini gitu kan. Kemudian bisa juga mungkin ya zalimul nafsi ini ya masih suka dengan maksiat ya. Masih suka dengan perbuatan yang maksiat, masih suka katakanlah misalnya melakukan hal-hal yang dosa misalnya gitu ya. Masih ya mungkin diantaranya ada umat Islam ternyata masih banyak korupsi juga ya. Korupsi umat Islam bukan Bu, masih banyak umat Islam juga yang korupsi ya. Kita lihat banyak yang sekarang kasus-kasus korupsi ya, menterinya segala macam gitu ya. Ya, padahal kita tidak boleh sombong gitu ya, tidak boleh. Jadi orang yang menganiaya dirinya sendiri itu diantaranya sombong dan angkuh ya. Orang yang sombong dan angkuh itu diantaranya jelas itu zalimul nafsi, dia sedang menganiaya dirinya sendiri. Kita gak boleh sombong karena apa? Semua ini kan milik Allah Bu ya, tidak ada yang kekal. Kita semua akan mati, yang miskin mati, yang kaya mati, kayaknya ini ya, yang kaya mati, presiden juga mati. Yang keras-keras ya presidennya. Jadi presiden juga mati gitu ya. Semua pasti mati, jadi kita gak boleh sombong ya. Jadi kemudian juga ya dalam berbuat fahisyah misalnya perjudian ya, minuman khamar misalnya gitu ya, minuman keras gitu ya, perzinahan dan sebagainya, itu semuanya adalah orang yang berbuat kejahatan akan kembali kepada dirinya, merugikan dirinya sendiri. Makanya betul kata Allah mengatakan bahwa orang yang berbuat jahat itu sesungguhnya dia telah berbuat aniaya kepada dirinya sendiri. Nah, ini kategorinya zalimul nafsi. Para ulama mengatakan bahwa yang zalimul nafsi ini adalah pahala dan dosanya lebih banyak dosanya dibandingkan pahalanya, katanya begitu. Ya, ini penjelasan dari beberapa ulama mengatakan seperti itu. Nah, kita mudah-mudahan tidak termasuk yang zalimu li nafsi. Mudah-mudahan kita masuk yang selanjutnya nih. Nah, dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa wa minhum muqtasid. Nah, ini ya. Wa minhum muqtasid. Jadi sebagian daripada pewaris Quran itu ada yang pertengahan, ya. Jadi ada yang pertengahan. Ini dijelaskan bahwa yang disebut dengan al-muqtasid itu orang yang belum sungguh-sungguh atau orang yang masih tidak serius gitu ya. Orang yang tidak serius melaksanakan perintah Allah ya, mengikuti petunjuk Allah
sebagaimana orang yang tidak serius kemudian menggarap tanah warisannya untuk bagaimana bisa meningkat produksi hasil taninya begitu. Jadi digambarkan bahwa muktasid ini orang yang tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah, ya, sebagaimana orang yang tidak sungguh-sungguh juga yang menggarap tanah warisannya untuk bagaimana supaya bisa menghasilkan begitu ya. Jadi kalau misalnya orang tua kita punya tanah ya, ditanami misalnya ditanami padi gitu ya, ya betul-betul dikelola tuh tanah itu ya, ditanami kemudian menghasilkan. Terus kalau misalnya ini dievaluasi lagi kira-kira kalau ini cocok enggak ditanami tomat misalnya gitu kan. Kalau di Bogor tuh masih banyak tanah ya. Apakah cocok juga untuk misalnya palawija, ditanami palawija dan sebagainya gitu. Nah, dievaluasi. Kalau sekiranya itu meningkat, ini luar biasa. Nah, termasuk kita sebagai pewaris Quran juga harus muktasid. Nah, ini ya. Di antaranya golongannya muktasid ini orang yang barangkali belum dikatakan serius ya atau sungguh-sungguh ini. Nah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir itu adalah sebagai al-mu'addiril wajibat, yaitu orang yang mengerjakan yang wajib, at-tariku lil muharramat, meninggalkan yang haram, qad yatruku ba'dul mubahat, namun masih meninggalkan yang sunnah. Jadi yang muktasid ini orang yang sudah menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi masih meninggalkan sebagian yang sunnah. Nah, ini berkaitan dengan ibadah-ibadah nafilah yang sunnah, Bu, ya. Jadi kadang-kadang yang sunnah itu bahkan kalau menurut saya ini harus ada diluruskan mindset sunnah itu, ya. Sunnah itu kan apa, Bu? Apa itu sunnah, Bu? Tahu sunnah, Bu? Kalau dulu saya di Tajiziyah dulu waktu pesantren itu, jadi sunnah itu apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Jadi mendapatkan pahala jika dikerjakan dan tidak berdosa bila ditinggalkan, kan gitu ya. Itu definisi awalnya begitu. Nah, sehingga mindset kita tenan naon teu dikerjakan oge kan gitu kan. Bahasanya kan gitu Bapak ya. Dah tenan naon da sunah ieu gitu kan. Akhirnya tidak dikerjakan. Salat sunah rawatib masih ditinggalkan gitu kan. Bahkan salat sunah-sunah yang lainnya kadang seminggu ini belum, misalnya salat malam juga jauh misalnya ditinggalkan. Ini jangan sampai itu ya. Ini orang yang muktasid ini masih meninggalkan hal yang sunnah gitu ya. Nah, padahal sunnah itu kalau dalam Al-Bayan itu dijelaskan apa Bapak Ibu? Khitabullah ya. Itu firman Allah Ta'ala yaqtadil fi'la. Ya, bahasa itu yaqtadil fi'la iqtidaan ghaira zazim. Jadi sunnah itu adalah menuntut untuk dikerjakan, Bu. Jadi bahasanya sebetulnya antara sunnah dan wajib itu sama. Dua-duanya tuntutan untuk dikerjakan. Bukan tenanawan untuk dikerjakan gitu ya. Jadi sebetulnya wajib dan sunnah itu sama, ya. Yang tadil fi'la. Jadi dituntut untuk dikerjakan. Namun beda. Kalau yang wajib itu adalah laziman, kalau sini ghairu jaziman. Jadi tidak mesti, tuntutan yang tidak mesti. Ya. Nah, jadi harus dirubah mindset kita bahwa sunnah itu bukan tidak apa-apa, tapi sunnah itu juga sama merupakan tuntutan untuk kemudian dikerjakan. Apalagi kita sebagai jamiah Quran Sunnah gitu ya, yang mesti kita sebagai Quran Sunnah itu harus betul-betul menjaga sunnah-sunnah kita, ya, menjaga amalan-amalan sunnah kita, karena keutamaannya banyak, Bu. Bahkan ibadah sunnah itu menjadi penyempurna daripada ibadah yang fardu, ya. Ibadah-ibadah yang sunnah itu menjadi penyempurna daripada ibadah yang fardu, sebagaimana hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan sholat ini, Bu, ya. Ini hadisnya dari hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya, tentang keutamaan sholat juga ini. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati sholatuhu. Ada yang redaksi seperti itu, ada yang inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi sholatuhu. Jadi yang pertama kali dihisab di yaumil akhir seorang hamba itu ada apanya, Bu? Sholatnya. Dalam tulisannya
idza saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau dia sholatnya baik, ya sholatnya itu benar, maka dia selamat dan beruntung gitu ya. Wa in fasadat wa qad khaba wa khasira. Kalau dia sholatnya rusak, maka dia rugi dan celaka gitu ya. Maksudnya apa rusak itu ya, kadang-kadang Bu, namanya sholat itu kadang ada ngelamunnya ya, kadang tidak ada khusyuknya. Ya kita juga tidak bisa menafikan bahwa ketika sholat itu ya kadang kemana-mana begitu. Maka kekurangan-kekurangan itu dalam hadis berikutnya Rasulullah jelaskan, fa inin taqasa minal fardhati, kalau jika ada kekurangan daripada yang fardunya itu gitu ya. Dalam hadisnya qala Rabbu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'i fayakmilu biha man intaqasa minal fardhah. Periksalah dari hambaku amal-amalan yang sunnah, maka sempurnakanlah yang kurang itu dari yang wajib. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik, dan juga amalan-amalan yang lainnya. Berarti maksudnya amalan itu yang wajibnya akan disempurnakan dengan yang sunnahnya. Misalnya saum Ramadan disempurnakan dengan saum sunnahnya, ada salat sunnah. Misalnya kemarin apa Bu? Yang kemarin terakhir tanggal 15 itu Ayamul Bid, ya Masya Allah. Kalau yang kemarin 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu melaksanakan Ayamul Bid, nah ini berarti ini menyempurnakan juga diantaranya. Yang saum Senin Kamis misalnya. Bahkan itu yang Syawal itu kan menyempurnakan saum Ramadan ya. Nah siapa yang saum Ramadan kemudian dilanjutkan dengan saum Syawal, maka sama dengan saum satu tahun gitu. Karena setiap amal itu kan dilipat gandakan 10 kali lipat gitu. Jadi satu harinya di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Makanya kalau 30 kali 10 berapa Bu? 300 ya. 6 hari di Syawal kali 10 60, 360 pas dengan hitungan hari dalam setahun. Jadi Masya Allah gitu. Nah ini berkaitan dengan sholat sunnah. Bahkan banyak lagi keutamaan-keutamaan daripada saum sunnah itu gitu ya. Amalan-amalan sunnah itu. Di antaranya misalnya sholat, hal yang kecil barangkali Bapak Ibu ya, ikhwatul iman sekalian ya, jangan kita menyepelekan sunnah. Katanya ada beberapa ulama mengatakan, Imam Ahmad mengatakan kalau sampai kita lupa dengan sholat witir ya, itu adalah merupakan amal yang buruk katanya. Ya kata Nabi kan, jadikan akhir malam itu adalah sholat witir bagimu kan gitu ya. Jadikan sholat malam itu sebagai akhir sholatmu di malam hari itu. Nah ini jangan sampai ditinggal. Kalau tidak 35, tidak 11, ya 5 gitu ya, atau 3 atau 1 rakaat saja. Ya, ini jangan sampai kemudian ditinggalkan, karena ini pembahasan tentang sholat witir itu luar biasa Bu ya. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana bahwa keutamaan witir itu jangan sampai kemudian ditinggalkan, karena sholat witir itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, itu diantaranya berkaitan dengan al-muqtasid. Jadi al-muqtasid itu adalah golongan para pewaris Quran yang masih tengah-tengah ya. Jadi yang masih belum serius dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih hal yang wajib dan yang haramnya saja. Tapi yang sunnah, yang makruhnya masih ya nihil barangkali begitu. Nah ini perlu menjadi perhatian buat kita semuanya. Nah, kemudian yang ketiga dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah ya. Jadi yang terakhir itu termasuk klasifikasi pewaris Quran itu adalah orang yang sabiqum bil khairat, orang yang lebih dulu berbuat kebaikan. Maksudnya apa? Orang yang fastabiqul khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, orang yang mampu mengambil manfaat, mengambil kesempatan, peluang untuk kemudian beramal soleh ya. Yang hal ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan ya berkaitan dengan makna sabiqum bil khairat biiznillah itu dengan sebutan al-fa'ilu lil wajibati wal mustahabbat at-tariku al muharramat wal makruhat wa ba'dil mubahat.
Yang disebut dengan sabiqun bil khairat biiznillah itu adalah orang yang melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, bahkan meninggalkan yang mubah, sebagian yang mubah. Nah, inilah orang yang golongan yang betul-betul dalam keterangannya yang seperti inilah yang nanti masuk surga tanpa hisab, Ibu. Ya, yang mampu mengambil kesempatan yang diberikan oleh Allah itu betul-betul diisi dengan yang lebih baik. Karena ada hadis Nabi, Bu, ya. Apa hadis Nabinya tentang bahwa sebaik-baiknya muslim itu min husnil islami tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baiknya Islam seseorang itu adalah dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini penting bagi kita nih ya. Apakah kita sudah termasuk yang ketiga gitu ya, yang sabiqun bil khairat biiznillah, atau bagaimana kan gitu ya, yang mampu setiap kesempatan. Makanya ada sebuah moto ya, moto santri Persis. Itu apa motonya, Bu? Hayatuna kulluha ibadah. Jadi hidupku adalah ibadah. Jadi dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi harus nilainya ibadah. Jangan disia-siakan waktu itu, ya. Jadi setelah mengaji ini ya, bagaimana nih ya? Apakah kita mau yang zalimul nafsi? Apa kita yang setengah-setengah saja, yang muktasid, atau yang musabikun nih? Nah, kalau yang sabikun dia cerdas, dia bisa menggunakan waktu yang ada untuk betul-betul bisa diisi dengan amal yang soleh, gitu kan? Dari mulai kita misalnya bangun tidur ya, semua yang mubah itu bisa menjadi nilai pahala, Bapak Ibu, kan begitu ya? Yang ghair mahdu itu bisa jadi nilai pahala. Selama kemudian ghair mahdu itu kita niatkan lillahi ta'ala. Maka di sini berkaitan dengan nawa itu sebetulnya. Kalau imam ya, semua imam ya dalam kitabnya itu menempatkan pembahasannya itu yaitu dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi bahwa sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, maka jaga niat itu ya. Kita tidur ya, jangan sampai dilewatkan tidur itu dengan membaca doa misalnya, ya. Jadi kalau bisa barengi semua aktivitas hidup kita itu dengan ibadah. Awali dengan doa. Jangan lupa kita juga masuk WC ya. Makanya ini kenapa kita mengajarkan anak-anak kita yang di TK, yang di SD itu ya, pembiasaan supaya betul-betul setiap aktivitas hidupnya itu beribadah. Keluar rumah salam dulu, berdoa ya kan. Kemudian semua aktivitas itu dibarengi dengan doa. Insya Allah menjadi nilai pahala. Maka waktu yang kita waktu yang kita habiskan itu, maka insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah. Sebuah pemberian itu tidak semuanya bernilai pahala, Bapak Ibu ya. Pemberian kepada fakir miskin ya, niat membantu kita karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi satu kebaikan gitu ya. Bahkan dalam agama kita dianjurkan untuk saling memberi hadiah ya, untuk saling mencintai. Tapi kalau pemberian kita kepada atasan kita untuk naik jabatan, tentunya bukannya dapat pahala tapi mendapatkan siksa, mendapatkan dosa gitu ya. Ini yang beda. Jadi, nah ini yang golongan ketiga. Nah, inilah 3 klasifikasi Al-Qur'an ya, yang dijelaskan Allah dalam surat Fatir, yaitu faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Tentu kita tidak bisa menutup mata ya, bahwa umat Islam saat ini masih banyak yang kategorinya apa, Bu? Kategorinya sabikun atau muktasid atau zolim. Masih banyak yang zolimu nafsi gitu. Kita mau lihat di terminal, di pasar ya kita tahu mereka semua muslim, saudara kita semua. Tapi mereka masih zolimu nafsi. Nah, ini barangkali menjadi satu keniscayaan bagi kita ya. Alhamdulillah di Jamiah ini dekat pasar ya, di Masjid Al-Zikrah ini kan dekat pasar. Dan tentunya mudah-mudahan dari majlis yang dari sini ya bisa memberikan influence ya, jadi mempengaruhi lingkungan sekitar untuk bagaimana mereka menjadi paham ya. Kita perlu adanya pembinaan ya, perlu ada
pendidikan ya barangkali ya. Ya dengan adanya kajian seperti ini mudah-mudahan bukan hanya jamiah kita juga, mudah-mudahan juga mereka yang di pasar, ya mereka yang di terminal dan sebagainya, mereka paling tidak bisa menyisihkan waktu untuk bisa di sini gitu ya, bisa mengikuti kajian-kajian. Ya tadi untuk bagaimana bisa meningkat ya, bukan menjadi zalim oleh nafsi, tapi menjadi ya syukur-syukur ya muktasi ya lebih bagus lagi ya sabiqun bil khairat biiznillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bahwa kita dituntut bukan hanya disuruh untuk belajar saja ya. Belajar atau mempelajari Al-Qur'an ya. Bagaimana bahwa kita juga dituntut untuk bagaimana bisa mengamalkan isi Al-Qur'an ini gitu ya. Quran dan sunnah ini ya. Bagaimana kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah ya, di lingkungan. Jadi dari sini tuh nanti di rumah jamaah sekalian di rumah masing-masing bisa diterapkan gitu ya. Bagaimana itu bisa memberikan kemaslahatan di rumah kita gitu ya. Dan karena bahwa kebahagiaan kita itu adalah mendapatkan surganya Allah, dan surganya Allah itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan amal soleh kita. Jadi mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk bisa menempatkan diri kita, bisa menempatkan posisi kita ya, kalau tidak sampai sabiqun bil khairat ya paling tidak muktasid. Tapi jangan sampai muktasid terus Bu ya. Terus dimuktasid gitu ya, terus meningkat. Makanya perlu ada evaluasi. Penting sebetulnya bagi kita itu ya, bagi saya juga sama ya, mengoreksi ibadah kita sama istri, sama anak kita. Bahkan tuh luar biasa saya mendapatkan gambaran ada sebuah keluarga yang setiap hari itu dievaluasi ibadahnya itu. Dari mulai ya Pak, kebetulan saya di sekolah itu juga melakukan mutabaah ibadah itu. Itu manfaatnya luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi sekeluarga itu sampai mantunya, sampai ya semuanya itu di store. Ya kalau Al-Qur'an, baca Al-Qur'annya sudah sampai halaman berapa. Sudah sampai, bahkan ada istilahnya tuh apa kalau baca Al-Qur'an itu Bu? One day one juz gitu ya, satu hari satu juz. Ada Bu yang sudah hatam bulan ini tanggal berapa Bu? Tanggal 28 sudah ada yang hatam satu bulan ini. Kalau hatamnya pas bulan Ramadan saja ya Bu ya. Kadang-kadang juga itu bulan Ramadan ini juga ini mungkin bapak-bapak juga sama nih. Apalagi kalau bapak-bapak kan ada nanti Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar ya, 10 hari terakhir. Itu bisa digunakan untuk baca Quran, bisa hatam gitu ya. Ini semakin banyak kita baca Quran, semakin banyak pahalanya Bu. Ya Bapak Ibu ya. Dalam ayat, dalam sebuah hadis terangkan apa Bu? Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah dari firman Allah, falahu hasanah, maka itu adalah satu kebaikan ya. Wal hasanatu, dan setiap kebaikan itu bi asyri amsalihah, akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim itu harfun. Jadi katakan bahwa alif lam mim itu ada satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi satu huruf itu 10 kebaikan, Masya Allah. Jadi kalau kita sudah baca paling tidak hari ini 1 juz, bayangin Bu, pahalanya luar biasa itu ya. Bahkan Allah itu, apakah Rasulullah SAW itu memberikan motivasi kepada kita, Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran, fa innahu, kan sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat itu apa? Syafi'an li ashabi, akan menjadi apa? Syafaat penolong kita nanti di akhirat, di hari kiamat. Nah, maka dari sekarang sudah mau program nih ya, supaya termasuk kelompok apa Bu? Sabiqum bil khairat. Mulai sekarang coba sisihkan waktu ya. Kalau tidak menyisihkan waktu baca Quran kayaknya gak bisa Bu. Makanya perlu ada waktu membaca Al-Quran. Saya merasakan betul betapa luar biasanya gitu ya. Karena apa? Setan itu akan terus menggoda ya. Kalau kita sudah ada niat untuk berbuat baik, sudah ada niatan untuk beramal soleh, jangan ditunda-tunda, karena setan akan menghalangi kita untuk berbuat baik. Karena setan itu kan kita jelas bahwa setan itu akan selalu menggoda kita, selalu membawa kita agar kita tidak mengerjakan amal soleh. Maka jangan sampai
kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini kita buang sia-sia. Maka buat ya program. Ya mulai sekarang nih di Cimanggis itu sudah ada program untuk tahsin Quran misalnya. Jadi bagaimana, bahkan sekarang ada daurah, nanti kalau misalnya ada juga yang mau ikut daurah, insya Allah nanti di bulan depan itu ada daurah Quran. Karena saya juga masih belajar Bapak Ibu ya, saya juga masih belajar karena saya merasa bahwa bacaan kita masih belum standar gitu ya. Kita termasuk jamnya kita tuh masih banyak yang belum standar bacaannya. Itu sudah pasti itu. Karena alhamdulillah sekarang sudah banyak juga ikhwatul iman kita yang sudah saya mendapatkan bimbingan juga di markas Quran. Saya alhamdulillah sudah berapa semester ini ikut tahsinul Quran. Karena ternyata yang dulu diberikan orang tua gitu, ternyata pas ditalaki bacaan Al-Fatihah itu salah, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu juga salah gitu. Ini gimana? Itu gak konsisten katanya bacaannya gitu. Kenapa gak konsisten? Itu bacanya tuh panjang pendeknya nggak sama gitu ya. Ini yang di sini 2, di sini 6, di sini 4, harus konsisten bacaannya gitu. Oh ternyata gimana caranya? Oh iya harus konsisten. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yang ini mah itu panjang karena memang matahari disukun. Ya. Ini kadang-kadang yang semacam ini agak terabaikan barangkali. Barangkali ini sudah mulai saatnya kita memulai dari hal yang kecil ini ya. Apalagi sekarang sudah masuk bulan Ramadan. Insyaallah nanti di bulan Ramadan itu bisa kita programkan ya. Bukan hanya nanti ya tahsinnya kita coba tingkatkan ya, dari yang mungkin dasar nanti sudah mahir ya, supaya bisa mahir. Ini dari bukan mungkin kalau hukum-hukumnya kita sudah tahu ya, kita paham hukum-hukumnya, tapi terkadang dari fasohah barangkali ya, fasohatul lisan. Ini yang terkadang, apalagi saya orang Sunda Bu, katanya masalahnya orang Sunda itu di fa katanya gitu ya. Alam taro kaifa fa'ala gitu kan ya. Ini yang menjadi kendala gitu ya, karena kalau sudah bawaan susah gitu ya. Nah ini usahanya itu luar biasa itu, kalau bahasa komputer itu di upgrade lagi tuh lidah kita itu ya. Fa itu kan ada hafaznya itu ya, ada yang keluar gitu ya. Ini juga belajar lagi saya juga tuh ya. Saya belajar lagi bagaimana cara melafadzkan Al-Quran, ini luar biasa. Ini penting juga bagi kita, karena selain juga harus benar bacaannya, ya kita juga dituntut untuk bagus bacaannya ya. Zainu aswatakum ya, perbaiki, baguskan suaramu itu dalam membaca Al-Quran supaya terdengar enak gitu. Kalau misalnya imam di sini, waduh luar biasa, seperti imam-imam di mana? Imam di Masjidil Haram gitu ya, seperti Imam Matrud Asy-Sudais gitu. Kita coba bangga tuh dengan anak kita yang kecil-kecil yang sudah baca Al-Qurannya sudah mulai mengikuti nazom. Ternyata mempelajari Al-Quran itu banyak Bu. Mempelajari Al-Quran itu nazomnya banyak. Ada 7, ada bayati, ada macam-macam itu. Itu mah mungkin bisa berjalan bertahap. Tapi paling tidak dasarnya dulu kita pelajari, kuasai. Setelah itu baru kemudian tahsinnya gitu ya, tahsinnya. Saya juga alhamdulillah baru memulai lah ya, bahasanya memulai, dan alhamdulillah sudah paling tidak makmum itu nggak protes gitu. Biasanya ibu-ibu yang protes, Ustaz, saya pernah di khutbah Jumat di satu, kebetulan ada perusahaan yang di daerah Pal sana itu ya, Energizer gitu ya. Saya merasa paling hebat gitu. Dulu karena orang tua juga qori kan ya. Jadi saya dari orang tua saya gitu ya. Jadi orang tua saya itu karena qori, baca Qur'annya ya ikutin orang tua saja gitu kan. Malum lah, fasihnya fasih lokal gitu ya. Nah pas di sana ada hafiz Quran juga, ada yang menguasai tentang ilmu qiraah gitu. Ustaz punten ini bacanya begini, aduh dikoreksi. Tapi alhamdulillah berarti saya harus ditingkatkan lagi nih tahsinnya gitu. Tadi ada bacanya yang seperti ini yang harusnya shinnya besar. Jadi banyak hal yang kemudian dikoreksi. Ini menjadi satu pembelajaran buat kita bahwa kita harus terus meningkatkan kapasitas kita. Apalagi saya sebagai kadang imam, ustadz, ini dituntut banget ya untuk bagaimana memperbaiki bacaan kita yang betul-betul bisa sesuai dengan kaidah ilmu tadi. Jadi yang disebut dengan tartil Bu, yang dalam Al-Quran itu apa? Waratilil Qur'ana
tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu adalah tajwidul huruf wa ta'rifatul mauquf. Jadi yang disebut dengan tartil itu adalah mentajwidkan huruf-hurufnya. Jadi huruf-hurufnya satu huruf ditajwidkan, dan termasuk juga cara berhentinya di mana. Jangan asal berhenti saja gitu kan. Ada aturan-aturannya gitu ya. Kalau disengaja, kita tahu sengaja itu beberapa ahli qiraah itu mengatakan itu berdosa ya. Tapi kalau dalam rangka kita belajar, maka insya Allah itu dimaafkan ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah barangkali ya pembahasan kita berkaitan dengan apa tadi, klasifikasi pewaris Quran. Jadi bahwa Allah mewarisi Quran itu paling tidak ada 3 tadi dijelaskan. Yang pertama zalimul nafsi, kemudian yang kedua al-muqtasid, dan yang ketiga adalah sabiqum bil khairat biidznillah. Nah, bagi kita silahkan, itu kita mau yang mana, mau yang muqtasid ya boleh, tapi kalau rencana, kalau keinginan ya harusnya sabiqun bil khairat. Manfaatkan peluang waktu, kemudian juga tenaga ya, panca indera kita yang Allah berikan ini betul-betul dimanfaatkan betul dengan amal soleh, sehingga insyaallah kita termasuk pewaris Quran yang sabiqun bil khairat biiznillah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sudah ya pas nih jam 10, 1 jam, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, paling tidak ini tazkirah barangkali ini sudah juga disampaikan oleh sesuatu yang lain ya. Mudah-mudahan ini sedikitnya bisa memberikan manfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Demikian, kalau nanti ada yang bertanya monggo saja silahkan. Kalau mungkin nanti belum bisa saya jawab ya, mungkin nanti bisa depending jawabannya, begitulah ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi